Di sini saya akan sharing mengutip dari perkataan Master, menjadi saksi. Ini adalah pengalaman saya selama zaman sekarang kegiatan mengukir sejarah bagi umat manusia, mulai dari dan menulis sejarah bagi misi pendidikan. Nah, di sini Master ada berkata keberadaan Seci berkat adanya perbuatan. Dalam menjalankannya, insan Seci berbuat dahulu, baru berkata, setelah itu baru mencatat. Kita beberapa tahun lalu hingga kini masih sering mendengar just do it, kerjakan dulu, setelah itu kita baru mencatat. Ini juga hal ini juga sudah dilakukan sama senior-senior kita, relawan Seci sejak tahun 1993 ya. Waktu itu Ketua Yayasan Buddha Seci Indonesia, Ibu Sume, sudah mulai mencatat kecil-kecil. Kita bisa lihat waktu pameran foto embrio. Waktu pameran foto embrio itu kita ada catatan-catatan yang sangat penting. Kalau pada waktu itu Ibu dan relawan lainnya tidak ada catatan atau apapun, mungkin sejarah jejak perjalanan Seci di Indonesia tidak tercatat gitu ya. Nah, insan Seci dalam proses menyucikan hati manusia perlahan-lahan tapi pasti terus berbuat kebajikan. Setelah berbuat mencatatkan perjalanan hati, jadi dari sana relawan kita ada bagaimana perasaannya, bagaimana hasil pengamatannya yang langsung ada di lokasi. Terus keindahan sifat manusia yang penuh cinta kasih itu kita akan merasakan sendiri sebagai fotografer. Maka arsip budaya humanis Seci dapat diverifikasi karena ada waktu, ada tanggal, ada nama peristiwanya. Jadi waktu itu ada banjir di Serang, ada bantuan gempa Gunung Merapi di Jogja. Jadi itu saya sangat bersyukur sekali karena relawan-relawan yang senior-senior itu ada catatan-catatannya dan itu sangat berharga bagi kita. Nah, di sini saya insan Seci begitu banyak saat ini di Indonesia. Saya kurang tahu berapa jumlah relawan kita. Terus dalam 1 bulan itu yang masuk ke bagian dokumentasi dan publikasi di Yayasan Buddha Seci Pusat di PIK itu bisa ratusan. Bahkan kalau acaranya besar seperti Hari Raya Waisak atau ulang tahun Seci, itu bisa ribuan yang masuk kemari. Tapi saya sangat menyayangkan bagi relawan-relawan Censanme yang ada di daerah, karena di dalam foto tersebut tidak ada catatan-catatan kecil. Jadi sehingga saya agak kesulitan, baik itu nama tokoh, lokasinya di mana, kapan kejadiannya, itu tidak ada. Jadi hanya foto-foto aja. Jadi itu sangat disayangkan ya buat saya. Sebenarnya dari beberapa foto-foto yang dikirim ke kita itu sangat bagus-bagus dan tidak tertutup kemungkinan bisa dijadikan catatan-catatan kecil seperti ini. Sangat perlu. Dari sini kalau kita mau mengeksplor lagi lebih dalam tentang panti ini, dan relawan kita juga sepertinya masih rutin ke panti ini sebelum pandemi ini berjalan gitu ya. Jalan Hadiah itu kayaknya dulu-dulu dari komunitas ada sering datang berkunjung. Jadi saya mau tekankan di sini untuk relawan Censanme, mulailah mencatat catatan-catatan kecil. Nah, insan Seci dalam proses menyucikan hati manusia perlahan-lahan tapi pasti terus berbuat kebajikan. Setelah berbuat mencatatkan perjalanan hati, jadi dari sana relawan kita ada bagaimana perasaannya, bagaimana hasil pengamatannya yang langsung ada di lokasi.
terus keindahan sifat manusia yang penuh cinta kasih, itu kita akan merasakan sendiri sebagai fotografer. Maka arsip budaya Humanis Seci dapat diverifikasi karena ada waktu, ada tanggal, ada nama peristiwanya. Jadi waktu itu ada banjir di Serang, ada bantuan gempa Gunung Merapi di Jogja. Jadi itu saya sangat bersyukur sekali karena relawan-relawan yang senior-senior itu ada catatan-catatannya, dan itu sangat berharga bagi kita. Insan Seci begitu banyak saat ini. Terus dalam 1 bulan itu yang masuk ke bagian dokumentasi dan publikasi di Yayasan Buddha Seci Pusat di PIK itu bisa ratusan. Bahkan kalau acaranya besar seperti Hari Raya Waisak atau ulang tahun Seci, itu bisa ribuan yang masuk kemari. Tapi saya sangat menyayangkan bagi relawan-relawan Censanme yang ada di daerah, karena di dalam foto tersebut tidak ada catatan-catatan kecil. Jadi sehingga saya agak kesulitan, baik itu nama tokoh, lokasinya di mana, kapan kejadiannya, itu tidak ada. Jadi hanya foto-foto aja. Jadi itu sangat disayangkan ya buat saya. Sebenarnya dari beberapa foto-foto yang dikirim ke kita itu sangat bagus-bagus dan tidak tertutup kemungkinan bisa dijadikan poster buat di sini gitu. Nah, ini yang sangat saya tekankan. Jadi relawan-relawan Censanme kita yang ada di Indonesia, khususnya di kantor penghubung, mulailah membuat konsep dalam setiap liputan kegiatan Ceci. Saya ambil contoh umpamanya yang sering itu di daerah itu donor darah. Nah, dari donor darah itu si fotografer bisa mengeksplor ya, salah satunya ketuanya siapa, yang terlibat lewat berapa orang, terus Seci bekerja sama dengan siapa, lokasinya di mana, berapa orang pesertanya yang mendonor. Itu hal-hal yang sangat membantu kita di Yayasan Seci Pusat untuk mengekspos foto-foto tersebut. Jadi saya menekankan nantinya dengan adanya sharing kali ini, foto-foto itu tidak sia-sia lagi. Nah, bagi relawan Censanme, kita mengambil foto harus membuat catatan itu tadi ya. Jadi kita buat catatan kecil, simple, tidak perlu pakai kertas, di handphone juga udah bisa kita langsung buat. Nah, dari situ kalau memang mau mengeksplor peristiwa itu, kita juga bisa bikin foto berita. Minimal 10 foto sampai 15 foto itu bisa kita tayangkan di web kita gitu. Mungkin itu dari saya. Terus, nah, prinsip dasar foto-foto Yayasan Buddha Ceci itu adalah Censanme, sesuai dengan nama kita. Mungkin di sini ada yang belum tahu arti Cen itu apa, San itu apa, Me itu apa. Ya, benar, sesuai kenyataan. Jadi foto-foto di Yayasan Buddha Ceci itu benar-benar peristiwanya terjadi, tidak ada yang direkayasa seperti yang saya bilang tadi ya, tidak memanipulasi, memutarbalikan fakta, menampilkan foto-foto secara lengkap dari berbagai sisi, multi angle. Nah, menampilkan foto-foto secara lengkap ini saya contohkan seperti pembangunan bantuan rumah. Saya ambil contoh di Kamal Muara. Di Kamal Muara ini kita ada beberapa unit rumah yang kita bantu bangun, terus tapi kita tidak mengeksplor
hanya rumah-rumah yang kita bangun saja, tapi secara keseluruhan kondisi perkampungan itu seperti apa, itu perlu kita dokumentasikan juga gitu. Menampilkan foto-foto secara lengkap dari berbagai sisi, berimbang di sini tidak memihak. Maksudnya begini, waktu kejadian bencana Palu, kita ada survei dengan relawan-relawan, kita melihat hunian sementara untuk pengungsi itu dari berbagai tenda-tenda dari berbagai LSM. Jadi kalau kita mengangkat satu pengungsi, kita tahu bahwa tenda itu sudah tidak layak untuk dihuni. Jangan hanya menampilkan satu sisi saja. Ternyata di lokasi yang lain tendanya lebih layak untuk dihuni. Jadi berimbang. Beritanya tuh berimbang. Di sini tenda pengungsinya kurang baik, yang di sini baik. Sama waktu itu waktu bantuan rumah di Aceh juga, relawan kita juga ada survei rumah-rumah selain yang dibangun oleh Ceci. Jadi kita relawan kita tuh berkunjung ke bantuan rumah yang dibangun oleh Turki, yang dibangun oleh RRC, yang dibangun oleh Singapura. Jadi berimbang, beritanya berimbang, kita tidak memihak gitu ya. Nah, lalu Bajik mengandung nilai-nilai kebaikan. Jadi ini memang jadi tugas utama kita sebagai relawan Chen Sanmei untuk menampilkan foto berita yang berbudaya humanis Ceci. Jadi ada nilai-nilai kebaikan di situ, ada nilai-nilai kebajikan di situ, ada gambaran yang bisa menginspirasi orang ketika melihat foto kita. Ada harapan lah dari pembaca, aduh saya mau ikut nih dengan kegiatan seperti ini gitu. Jadi ada ketika orang melihat foto itu, dia akan aduh saya pengen nih ikut nih kegiatan ini. Nah itu baru foto itu ada nilai-nilai kebaikannya gitu ya. Terus foto-foto mendorong masyarakat agar berperilaku positif. Jadi menularkan ya, dari melihat foto-foto itu dalam arti positif. Jadi orang itu ingin ikut berbuat baik ketika kita menampilkan foto tersebut, gitu ya. Terus Mei, indah. Nah, indah di sini bukan indahnya bukan kita kayak melihat foto-foto pemandangan, landscape atau apa. Kita tahu di Ceci itu foto-foto kita banyak yang kategorinya human interest, karena relawan kita misi amal kemanusiaan, visinya, terus banyak berinteraksi dengan manusia, relawan dengan penerima bantuan, relawan dengan pemerintah setempat. Jadi selalu dengan manusia, jarang sekali kita menampilkan foto-foto yang ada tapi itu sangat-sangat sedikit. Jadi indah di sini foto sesuai filosofi budaya humanis Ceci. Ini saya tampilkan salah satu contoh foto baksos, kegiatan baksos di Papua, di Sorong. Di sana relawan lokal
kalau kita biasa nyebutnya relawan kembang itu sangat antusias untuk ikut membantu relawan kita, relawan Ceci waktu Baksos itu. Jadi mereka hanya di training sebentar, alur membawa pasien, mereka langsung. Nah, di sini saya tertarik sekali untuk mengabadikan mereka dari mulai pendaftaran sampai ke ruang operasi itu didampingi oleh relawan lokal. Ini menurut saya satu keberhasilan relawan kita dalam menularkan hal-hal yang positif kepada masyarakat setempat. Foto yang artistik, bagus, baik, dan menarik. Nah, ini termasuk yang saya bilang skill dari fotografi. Ini ada momen di situ, ada penguasaan kamera di situ, ada termasuk jam terbang ya. Lebih sering kita berhadapan dengan manusia, nanti kita jelaskan bagaimana fotografer human interest itu. Foto yang nyaman dilihat, jadi orang tidak risih melihat foto-foto kita gitu, yang enak dilihat. Di sini yang di bawahnya itu saya menampilkan anak-anak yang gembira. Ini ada, saya titik fokusnya ke anak yang matanya diperban habis selesai operasi katarak, sengaja memang, jadi foregroundnya itu blur, tapi mereka happy semua. Senang waktu anak ini pulang ke rumah setelah operasi katarak, mereka disambut oleh teman-temannya tuh dengan wah udah bisa melihat apa segala macam. Jadi saya agak ada rasa kepuasan juga setelah anak ini setelah menunggu lama selama 3 tahun akhirnya matanya bisa melihat dengan jelas lagi. Foto yang dapat menginspirasi orang. Oke, mungkin itu dari saya. Terus, nah di sini saya mulai masuk ke aturan dan etika pengambilan foto. Ada beberapa peraturan dan etika untuk menyiarkan foto itu kepada publik. Jadi ada beberapa hak pokok individu yang dilindungi undang-undang dan hukum yang sangat prinsipil untuk melindungi seseorang. Kendala atas pengambilan foto di mana hak privasi seseorang memang diperlukan. Jadi di sini saya ambil contoh waktu saya meliput ke rumah tahanan imigrasi yang ada di Cengkareng waktu itu, ya, Kalideres ya. Jadi waktu itu kepala tahanannya itu sempat meminta bantuan ke kita untuk bisa nggak untuk memulangkan 10 atau 15 orang Kamboja itu balik ke negaranya, karena dia sudah hampir ada yang 6 tahun, ada yang 8 tahun, bahkan ada yang 10 tahun udah ditahan di situ. Nah, kita udah waktu itu kepala tahanannya udah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Kamboja, tapi mereka tidak mempunyai biaya untuk memulangkan warganya ini. Nah, ini menjadi beban biaya kepala tahanan imigrasi di sini, karena waktu itu saya lihat tahanan di sana sudah sangat penuh. Di sini saya mencoba waktu itu dengan kepala tahanan dan relawan Ceci untuk bagaimana kita menampilkan foto ini atas persetujuan para penghuni tahanan. Nah, kebetulan dengan pendekatan yang sangat baik, terus dengan gaya humanis kita, humanis Ceci yang bagus, mereka sangat menerima waktu itu bagaimana kondisi di dalam tahanan, kondisi fisik mereka, secara psikologis mereka seperti apa. Nah, itu kita bisa, saya sendiri merasakan bagaimana penderitaan dia selama selama ada yang 8 tahun sampai 10 tahun ya di tahanan ini ya. Gitu. Jadi saya tidak akan menyebarkan foto-foto ini ketika dari rumah tahanan atau orang tersebut tidak bersedia.
Ini sangat bahaya. Waktu itu walaupun bisa sebenarnya saya share di medsos, tapi sangat bahaya karena mereka ini dilindungi oleh undang-undang. Kemudian ini ada penggunaan foto untuk kepentingan sebuah produk tertentu. Ini sering kita, apalagi saya sering membuat open day sekolah, Seci School. Waktu itu kita mengambil murid-murid sekolah, biasanya ditaruh di poster yang besar tuh di bundaran depan Seci School. Itu kita sama guru-guru dan guru-guru komunikasi dengan orang tua siswa, minta izin dulu. Boleh nggak foto ini dipakai untuk spanduk, untuk poster, apa segala macam. Jadi kita sangat hati-hati, sangat menghargai privasi orang yang kita foto. Karena ini kita cetak besar ya, sekitar 12 sampai 15 meter. Tingginya tuh sekitar 6 meter. Nah, hal-hal seperti ini Sesiong Secie sekalian mohon diperhatikan, dijaga, dan harus sangat hati-hati menampilkan foto-foto orang di medsos. Apalagi nanti kita akan bahas foto itu bisa merugikan, walaupun niat kita baik untuk membantu dia gitu ya, tapi kalau orangnya tidak bersedia, agak kurang bagus buat kitanya gitu. Baik. Kemudian foto itu sifatnya sepihak sehingga menyebabkan seseorang terlihat buruk. Saya ambil contoh ketika makan. Makanya saya jarang sekali menampilkan foto medium orang yang sedang makan di kantin. Paling saya ambilnya landscape view landscape yang luas gitu. Oh, ini suasana makan. Orang sedang menguap, mata sedang melotot, atau mimik wajah orang yang lagi kesakitan. Nah, itu hal-hal itu bisa seseorang itu terlihat buruk dan dia tidak senang dengan foto tersebut gitu. Ini saya ambil contoh foto yang di sisi kanan, relawan kita sedang menuang air minum ya. Jadi foto itu kan sebenarnya dimensinya hilang ketika tampil di foto, tapi kalau di kenyataannya kan itu orang yang sedang menuang itu sebenarnya jauh berada di belakang. Karena kita bentuknya foto, jadi seolah-olah relawan kita yang di depannya itu sedang di bawah tangan Secie yang sedang menuang itu gitu loh. Nah, ini dihindari karena ini akan kurang bagus ya, kurang indah dilihat gitu. Itu tadi kurang indah dilihat. Terus yang kedua, pengambilan foto yang memang terjadi, akan tetapi foto tersebut bersifat pribadi atau bisa memalukan seorang. Saya ambil contoh ini keluarga Kanenhu di daerah Parung Panjang, kita bantu membangunkan rumahnya kembali. Nah, yang sisi paling kanan itu anak laki-laki itu menderita kelainan jiwa. Jadi waktu itu saya sudah komunikasi dengan keluarga apa segala macam. Oke, foto ini kita tidak akan tampilkan, walaupun harus ditampilkan kita blur wajahnya gitu. Jadi ada batasan-batasan kapan kita bisa melakukan pemotretan yang nantinya dapat kita siarkan kepada publik. Jadi waktu itu saya tetap foto yang di sisi kanan paling bawah ini kita dokumentasikan karena ini perlu untuk laporan kita di Yayasan Seci. Tapi saya tidak menampilkannya keluar kecuali dari keluarga bersedia untuk ditayangkan atau ditampilkan. Itu. Jadi ini perlu Sesiong Secie perhatikan, hati-hati menyebarkan foto di Facebook, di media sosial
sangat sangat riskan ya. Terus memperhatikan tata krama pemotretan dan budaya humanis Seci dengan lengkap, menunjukkan isi gambar atau dengan variasi. Nah itu tadi. Jadi dalam satu peristiwa cobalah ambil komposisi foto yang long shoot, medium shoot, dan close up. Itu akan memudahkan kita untuk bercerita tentang foto itu gitu. Yang berikutnya, pahami detail kegiatan seperti jadwal lokasi, tema. Ini seperti besok ini kan kalau nggak salah itu ada The Eye Night atau apa itu ya. Ada acara, ambil contoh acara Waisak lah. Saya di sini diambil contoh waktu kita buka sentra vaksin di Rusun Cengkareng. Jadi sebelum saya ke sana itu saya temuin koordinatornya dari relawan, saya minta rundown kegiatannya. Nah dari situ baru saya putuskan, oh yang akan saya ambil ini. Ini termasuk yang tadi long shoot, medium shoot, dan close up. Close up itu ada di sisi kanan atas, medium shootnya yang orang sedang antri, long shootnya ada gedung sekolah dan orang-orang baru keluar dari lokasi vaksin. Ini sangat lengkap ya menurut, ini baru dari satu sisi, karena tadi saya menganjurkan ambil gambar dari berbagai sisi. Ambil gambar dari berbagai sisi, komposisi, terus ada long shoot, medium shoot, dan close up. Gitu. Terus dan penampilan harus rapi dan sopan. Jadi ini udah menjadi standar kita dan wajib sebagai relawan Seci. Ketika mengikuti kegiatan relawan Seci harus menggunakan seragam sesuai yang sudah mengikuti training. Jadi kalau yang abu putih, pakailah abu putih dengan sepatu putih. Atau kalau memang mau pakai topi, memakai topi Seci yang sudah ditentukan gitu. Jangan pakai topi yang lain atau sepatu atau apa gitu. Jadi sesuai dengan seragam Seci gitu ya. Karena ini menjadi cermin juga buat orang-orang yang melihat kegiatan Seci nantinya gitu di kegiatan. Ya, berikutnya itu memperhatikan keselamatan diri sendiri. Jangan tanpa izin masuk ke zona bahaya. Menghindari aksi berbahaya. Itu saya ambil contoh, ada foto di suasana kebakaran. Ada relawan Seci waktu itu, saya lupa ini di daerah mana, tapi saya yang liputan. Nah ini saya tidak melarang relawan kita waktu survei itu langsung ke lokasi kebakarannya, tidak melarang, tapi hati-hati karena lokasi kebakaran itu banyak paku, beling atau segala macam. Terus tembok-tembok yang rumah terbakar itu sangat rapuh. Jadi ketika saya pernah bersama relawan waktu itu di daerah mana saya lupa, itu tembok rumahnya tuh rubuh karena sudah terbakar, jadi dia garing. Nah itu yang tadi saya bilang, hati-hati dalam menjalankan liputan. Jadi nah ini kegiatan saya mengambil gambar itu selalu ada manusianya, tidak hanya kosong, bangunan terbakar gitu kosong. Harus ada manusianya yang sedang mengerjakan sesuatu, karena itu
eh, yang saya bilang foto bisa membuat keterangan fotonya akan lebih mudah gitu. Jadi itu hati-hati kalau liputan, khusus lagi ke daerah bencana. Ke daerah bencana itu, di situ saya ada ambil lokasinya di Palu. Saya bersama ketua TTD waktu itu ke lokasi bencana, tempat likuifaksi dan tsunami waktu itu. Nah itu di sana tim SAR, BPBD itu lagi masih bekerja gitu loh. Nah tetap itu harus kita dokumentasikan karena itu menandakan bahwa keberadaan relawan SECI ada di sana. Tuh ya. Jadi yang sebelumnya itu ada relawan kita sedang survei ke lokasi bencana, tapi saya pastikan waktu relawan survei ke sana itu kondisinya dalam keadaan aman, bisa ditinjau gitu. Nah, yang kedua, mengatur fixed line, pengambilan gambar. Jadi hindari saling mengganggu. Ini saya ambil contoh kemarin itu ada yang waktu itu ini acara rumah sakit ya. Terus yang di bawah itu pembukaan satu give the eye itu. Nah itu jadi kita udah waktu itu ada beberapa wartawan yang datang ya, dari Koci Repo juga datang. Jadi saya ambil inisiatif, kita batasin, oke, kita ambil dari sini. Jadi tidak ada yang maju ke depan lagi gitu. Nah aturan-aturan ini harusnya bisa dijalani oleh relawan Censanme. Jadi kalau acara Waisak biasanya kita tuh ada meeting, terus penempatan sudut pengambilan di mana ada penugasan segala macam. Nah terus biasanya waktu foto bersama atau ada pemberian gitu, nah itu agak maju ke depan, tapi tetap kita harus batas pengambilannya itu sampai mana gitu. Jadi nggak tumpang tindih gitu ya. Sebenarnya kalau acara-acara besar di Ceci itu sudah ada fotografer yang profesional yang sudah ambil peristiwa itu gitu. Lalu bisa nih nextnya. Nah berikutnya itu menghormati keinginan orang yang dipotret, tidak minta berlebihan untuk menyesuaikan wawancara. Ini di sini saya dengan Seong Hadi waktu itu sempat ke rumah sakit Sitanala khusus penyakit kusta. Kita bikin feature di sana. Waktu itu kita udah diskusi dengan Hadi, oke, yang akan ditampilkan kalau umpamanya orangnya tidak mau atau gimana, atau ada orang yang mau, wajahnya tidak kita tampilkan. Nah ini menjadi tantangan buat saya bagaimana membuat foto yang sedramatis mungkin tapi menarik untuk dilihat. Jadi saya ambil yang bawah itu siluet dengan kursi roda di lorong rumah sakit, terus ada bangsal di ruangan, orang-orang yang masih dalam pengobatan kusta waktu itu. Terus jangan lupa kita memberikan surat persetujuan. Jadi di sisi kanan ini
ada form surat persetujuan. Nanti relawan Chen Sanmei yang di daerah-daerah bisa konfirmasi ke bagian dokumentasi di Seci Pusat untuk meminta form ini. Jadi kalau mau meliput Kanenhu kita yang ada di daerah-daerah, sebaiknya kita minta isi form ini, jadi tidak ada tuntutan di kemudian harinya gitu. Terus menjunjung tinggi integritas, mempertahankan prinsip catatan benar, itu tadi ini harus saya ulang-ulang terus karena ini ya Chen Sanmei-nya itu benar-benar harus ada, tidak dibuat-buat. Nah itu tadi Mei-nya itu jangan juga hilang gitu. Jadi saya ambil foto-foto yang sangat menarik. Nah, ini menghormati penjelasan dari yayasan. Jadi kita itu biasanya kalau dalam acara kegiatan ceci, biasanya kita membentuk tim dan kita udah sepakati kegiatan ini sudah diliput oleh yang bertugas gitu. Jadi jangan relawan yang di luar itu nanti di acara dia ikut motret pakai handphone lah atau apa. Nah itu akan sedikit mengganggu kinerja kita di lokasi gitu ya. Lalu ini penting juga hindari penggunaan flash. Jadi kebanyakan sih sebenarnya di kegiatan-kegiatan besar ceci itu menghindari penggunaan flash. Karena flash itu bisa menjadi, ada orang itu ketika kena lampu flash itu dia jadi bad mood gitu, hilang, feel-nya hilang. Jadi ada juga yang ketika dia tahu ada lampu yang memotret dia jadi perasaannya gimana gitu. Itu saya sendiri sebenarnya kalau ada yang motret, ada flash gitu langsung gimana gitu, nggak biasa difoto soalnya ya. Nah yang kedua, seluruh foto-foto tentang kegiatan itu tidak bisa disebarluaskan. Ini saya tekankan sangat penting karena kita tidak tahu nanti foto itu bisa digunakan yang kurang baik gitu ya. Ini untuk menghindari aja. Jadi semua kegiatan seci itu kalau bisa jangan disebarluaskan dulu. Jadi ketika kegiatan itu selesai, andai kata relawan mau mendapatkan, bisa menghubungi ke heci masing-masing atau langsung ke pusat. Nah, jadi hormati kepemilikan hak cipta yayasan seci. Jika ada keperluan publikasi di media sosial, harap ada pemberitahuan ke kita gitu. Jadi kita akan mensortir foto-foto yang baik gitu ya. Oke, terus tempat umum. Jadi ada etika, aturan jika kita ingin mengambil foto di tempat umum seperti di pinggir jalan itu ya masih bebas lah gitu ya. Nah, terus di gedung pemerintahan atau di Mabes TNI besok itu ada MOU di rumah sakit Rumkit di Bintaro. Nah, itu kita harus izin dulu dari mereka atau dalam satu rombongan. Oke, ini ada tim dokumentasinya, ada ini. Nah, itu kita bisa mendokumentasikan kegiatan tersebut gitu ya. Ruang rapat khusus untuk kepentingan internal, ini saya ambil contoh rapat-rapat di Yayasan Seci Pusat. Ini tidak kita keluarkan, ini hanya kita buat jadi dokumentasi seci. Ini saya ambil contoh baru kemarin ini berapa
minggu yang lalu kita ada meeting tentang bantuan pembangunan rumah di Kamal Muara. Jadi kita ajak tokoh-tokoh masyarakat di Kamal Muara dan warga-warga di situ gitu. Nah, ini tidak kita publikasikan. Jadi kesimpulannya adalah dari semua itu kita ambil kesimpulan, usahakan orang menerima kehadiran kita Sesiong Sice. Jadi bagaimana kita hadir di lingkungan mereka, mereka welcome, tidak merasa asing dengan kehadiran kita, tidak merasa asing dengan kita membawa kamera. Itu perlu pendekatan yang lebih dalam gitu ya. Terus jangan pernah memberi tips. Ini sebenarnya banyak sih, sering kejadian kita kalau pergi kemana gitu, kalau ingin mendapatkan foto yang gimana, karena kita kasih tips, jadi berikutnya kalau kita kesana lagi pasti dia minta tips lagi gitu. Jadi jangan dibiasakan. Terus bisa membedakan antara area publik dan area terbatas dan area terlarang. Jadi kita harus bisa bedakan ya, seperti di taman, di jalan, nah, terus seperti di rumah sakit, panti, rumah ibadah, di mall, stasiun, atau di kantor pemerintah seperti wali kota atau kantor kecamatan. Itu kita harus minta izin dulu. Jadi Oke, terus nah ini penting. Hentikan memotret korban musibah dan kecelakaan. Nah, ini sering kejadian di Palu ya. Di Palu itu banyak, jadi istilahnya wisata bencana, orang bilang. Warga itu jadi ngelihat kita hanya motret-motret aja, ngasih bantuan enggak. Nah, itu. Jadi ada istilahnya kalau dari bencana itu orang ini wisata bencana gitu. Lebih baik kalau kita tidak sedang dalam posisi bekerja atau tidak berkepentingan, ada baiknya kita menghindar, menyingkir dari lokasi musibah itu. Tapi kalau kita sedang dalam tugas atau kita dalam posisi kita sedang memberi bantuan, itu sangat boleh kita dokumentasikan musibah bencana tersebut. Terus next itu menghormati jalannya upacara keagamaan atau adat budaya. Ini udah sering kita laksanakan sih sebenarnya. Tapi ada beberapa itu perlu. Jadi Sesiong Sice boleh mengingatkan kalau ada relawan yang kurang paham tentang jalannya upacara atau jalannya kegiatan atau jalannya peristiwa itu gitu. Oke, mungkin itu dari saya Sesiong Sice. Di sini saya ambil kesimpulan, semoga Sesiong Sice menjadi lebih waspada dan bisa menjaga diri selama mengikuti kegiatan Seci. Semakin sering kita hunting, saya mengajak sering-seringlah hunting kegiatan Seci, karena semua kegiatan Seci itu pasti ada nilai-nilai kebaikannya. Sesiong Sice akan menjadi fotografer budaya humanis yang bisa menempatkan diri sesuai keinginan Master Cheng Yen harapkan. Mungkin itu dari saya, Sesiong Sice. Terima kasih. Selamat siang, Kan En.